Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta iman sehingga kita dapat menyelesaikan video filsafat pada hari ini. Shalawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, kepada Bapak Ivan yang telah mempersilahkan kami untuk menjelaskan makalah kami. Kami di sini dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sebagai Naswa Marsalsabila sebagai moderator dan rekan-rekan saya yang pertama ada Delis Hayatudina sebagai presentator pertama dan Afif Abdillah sebagai presentator kedua. Baik, marilah kita buka video filsafat ini dengan membaca ayat al-basmalah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari makalah kami. Manusia diciptakan dengan memiliki anugerah dan berupa akal dan juga pikiran yang membedakan dengan makhluk lainnya. Hal ini yang menyebabkan manusia mampu menciptakan serta mengembangkan pikirannya dengan sejalan. Dengan pemikiran yang dikembangkan oleh manusia lewat akal pikirannya, manusia tersebut maka lahirlah teori dan kajian ilmu pengetahuan. Melalui akal dan pikiran itulah manusia dapat menentukan kebenaran dan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Manusia adalah makhluk yang terbaik dan bersungguh-sungguh dalam meningkatkan kompetensinya sehingga pengetahuan akan selalu berkembang, sementara filsafat adalah sebagai induk dari semua ilmu yang merupakan kajian yang membahas mengenai tentang esensi atau asal mula dari segala sesuatu serta etika yang membahas dari sesuatu tersebut. Pengertian ilmu filsafat. Ilmu berasal dari bahasa Arab yang artinya ilm, sedangkan dalam bahasa Inggris yang artinya science, dalam bahasa Jerman yang artinya Wissenschaft. Ilmu pengetahuan merupakan salah satu hal yang urgent dalam kehidupan manusia di dunia agar manusia meningkat kualitas dan kemampuan diri serta meningkatkan eksistensinya. Relasi, ilmu, dan filsafat agama dalam dimensi filsafat ilmu. Mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Delis Hayatudina, kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih banyak kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk memaparkan. Langsung saja, yang pertama ada definisi menurut para pakar. Nah, di sini ada dari Richard Scheer. Menurut beliau, ilmu merupakan suatu usaha manusia untuk memahami dunia melalui serangkaian langkah yang melibatkan observasi, pemodelan, dan konsep-konsep tertentu. Nah, proses ini menghasilkan suatu sistem pengetahuan yang terorganisir, memungkinkan manusia untuk memahami fenomena dan menjelaskan hubungan antar unsur di dalamnya. Dengan demikian, ilmu bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi juga merupakan suatu struktur pengetahuan yang terorganisir secara sistematis. Selanjutnya, ada dari Ahmad Baikuni. Menurut beliau, tergantung pada bidang spesifiknya, mungkin menyampaikan pandangan tentang ilmu sebagai kumpulan pengetahuan dan metodologi yang sistematis. Nah, digunakan untuk memahami fenomena dan memecahkan masalah dalam suatu bidang tertentu. Nah, dalam konteks ini, ilmu mencakup tidak hanya fakta-fakta empiris, tetapi juga kerangka konseptual dan metode yang digunakan untuk memperoleh dan memahami pengetahuan tersebut. Nah, karakteristik ilmu pengetahuan yang pertama disusun secara metodis dan sistematis. Nah, ilmu pengetahuan menonjol dalam kerangka kerja metodis dan sistematis, di mana penelitian dan pemahaman suatu bidang tertentu dilakukan melalui tahapan yang terstruktur. Proses ini melibatkan pengumpulan data, analisis, pengorganisasian informasi untuk membentuk suatu struktur konseptual yang terorganisir secara logis. Nah, metodologi ini memberikan dasar yang kokoh untuk mengeksplorasi ilmiah dan mengembangkan pengetahuan. Yang kedua, dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu. Ilmu pengetahuan tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan informasi, tetapi juga untuk memberikan penjelasan mendalam terhadap gejala-gejala yang muncul dalam bidang pengetahuan tersebut. Dengan menyediakan kerangka konseptual yang terstruktur, ilmu pengetahuan memfasilitasi kemampuan untuk mengartikulasikan dan menerangkan fenomena yang diamati, menghadirkan pemahaman yang lebih komprehensif dan terperinci. Next ada landasan ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah landasan ontologis.
Landasan ontologis ilmu pengetahuan membahas hakikat, eksistensi, dan realitas yang mencakup pertanyaan tentang apa yang dapat dianggap sebagai nyata dan bagaimana entitas atau fenomena berinteraksi. Nah, ontologi menggambarkan dasar pemahaman tentang apa yang ada dan memberikan kerangka kerja konseptual tentang eksistensi entitas atau keberadaan suatu objek dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah landasan epistemologis. Landasan epistemologis berkaitan dengan sumber, metode, dan batasan pengetahuan yang mencakup pertanyaan tentang bagaimana kita tahu apa yang dapat kita ketahui dan bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Nah, epistemologi memberikan kerangka kerja untuk memahami proses pencapaian pengetahuan, termasuk metode ilmiah, dan memberikan refleksi tentang keandalan pengetahuan yang diperoleh. Yang ketiga, ada landasan aksiologis. Landasan aksiologis mengeksplorasi nilai-nilai yang mendasari ilmu pengetahuan, yang mencakup pertanyaan tentang nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam pengembangan dan penerapan pengetahuan. Nah, aksiologi memberikan dimensi etika dalam ilmu pengetahuan yang membahas tanggung jawab dan implikasi moral dari penelitian serta aplikasi pengetahuan dalam masyarakat. Next, ada fungsi dari ilmu pengetahuan. Yang pertama, dapat membentuk sifat kritis. Nah, ilmu pengetahuan berperan penting dalam membentuk sifat kritis seseorang. Dengan mengajarkan pendekatan rasional dan evaluatif, ilmu pengetahuan merangsang kemampuan individu untuk mempertanyakan, mengevaluasi, dan menganalisis informasi dengan kritis. Membentuk dasar sikap skeptis yang esensial dalam proses pemikiran. Yang kedua, ada membantu kemampuan analisis. Nah, fungsi ilmu pengetahuan juga melibatkan penguatan penguatan kemampuan analisis melalui pengembangan metode ilmiah dan kerangka konseptual. Ilmu pengetahuan membekali individu dengan keterampilan untuk merinci, mengidentifikasi pola, dan menafsirkan data, sehingga peningkatan kemampuan mereka dalam menghadapi berbagai situasi analisis. Yang ketiga, menambah pengalaman. Ilmu pengetahuan berperan sebagai sarana untuk memperluas pengalaman manusia dengan menyediakan pengalaman tentang berbagai bidang dan fenomena. Ilmu pengetahuan membuka jendela pengetahuan yang lebih luas, memperkaya pengalaman individu, dan meningkatkan pemahaman mereka tentang kompleksitas dunia. Yang keempat, ada dapat membantu pemecahan masalah. Salah satu fungsi kunci ilmu pengetahuan adalah membantu dalam pemecahan masalah. Dengan menyediakan landasan pengetahuan yang terstruktur, ilmu pengetahuan memungkinkan individu untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan solusi terhadap tantangan dan masalah yang dihadapi dalam berbagai konteks kehidupan. Mungkin cukup dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada presentator pertama. Selanjutnya kami persilakan kepada presentator kedua, Afif Abdillah, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk melanjutkan presentasi pada kali ini. Nah, baik, saya akan melanjutkan. Nah, di sini ada hakikat kebenaran ilmu pengetahuan. Nah, di sini terbagi menjadi 3, yaitu ada teori korespondensi, teori koherensi, teori pragmatisme. Nah, yang pertama itu ada teori korespondensi, yaitu menyatakan bahwa kebenaran suatu pernyataan atau konsep tergantung pada sejauh mana mereka mencerminkan fakta-fakta atau keadaan di dunia nyata ini. Nah, contohnya itu yaitu pernyataan langit berwarna biru dianggap benar karena sesuai dengan bahwa langit umumnya berwarna biru. Nah, yang kedua itu ada teori koherensi, yaitu berfokus pada konsistensi dan hubungan antara gagasan atau pernyataan. Suatu gagasan dianggap benar jika konsisten dengan gagasan-gagasan lain yang sudah diterima. Contohnya yaitu jika seseorang mengatakan dia suka hujan karena alasan romantisme dan alasan lainnya adalah karena memberi kesegaran, atau keduanya harus saling mendukung untuk menciptakan koherensi ini. Nah, selanjutnya yaitu ada teori pragmatisme. Nah, pragmatisme ini yaitu manfaat suatu gagasan, suatu konsep dianggap benar jika dapat digunakan dengan efektif dalam praktik atau menghasilkan hasil yang diinginkan.
Contohnya itu seorang guru mungkin menganggap metode pembelajaran efektif jika siswa dapat dengan mudah memahami dan menerapkan pengetahuan yang diberikan. Nah, semua teori ini memberikan pandangan berbeda tentang bagaimana kita menilai kebenaran atau kevalidan suatu gagasan. Nah, oke, next. Nah, di sini ada filsafat. Nah, secara etimologis filsafat berasal dari beberapa bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Yunani. Dalam bahasa Inggris yaitu filosofi, sedangkan dalam bahasa Yunani yaitu philen atau philos dan sophian atau sopi. Ada pula yang mengatakan bahwa filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah yang artinya al-hikmah. Nah, next. Selanjutnya, agama. Agama merupakan istilah bahasa Indonesia secara etimologi. Selain bahasa Indonesia berbeda-beda istilah, religion atau bahasa Inggris, religion atau bahasa Belanda, dan din bahasa Arab. Nah, pengertian agama menunjukkan kepada jalan atau cara yang ditempuh untuk mencari keridhaan Tuhan. Nah, itu jadi pengertian dari filsafat dan agama. Oke, lanjut selanjutnya, next. Nah, di sini kita akan membahas terkait tentang fungsi-fungsi agama gitu ya. Nah, di sini ada fungsi edukatif, fungsi penyelamat, fungsi sebagai pendamaian, fungsi sebagai sosial kontrol, fungsi transformatif, fungsi kreatif, fungsi sublimatif. Nah, fungsi edukatif itu yaitu agama mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan memberikan kerangka kerja untuk pemahaman tentang kehidupan dan alam semesta. Nah, yang kedua itu ada fungsi penyelamat, yaitu agama menyediakan pengharapan dan jaminan kehidupan setelah mati, memberikan ketenangan batin dan harapan bagi umatnya. Nah, yang ketiga ini ada fungsi sebagai pendamaian. Agama menyediakan upacara dan praktik keagamaan yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan manusia dengan yang ilahi atau sesamanya. Yang keempat itu ada fungsi sebagai social control, yaitu agama memberikan norma-norma moral yang mengarah pada perilaku yang diterima dalam masyarakat, berperan sebagai kontrol sosial. Yang kelima yaitu ada fungsi transformatif. Agama dapat menjadikan agen perubahan dalam kehidupan individu dan masyarakat, mendorong transformasi spiritual dan sosial. Dan selanjutnya yaitu ada fungsi kreatif. Agama dapat menginspirasi seni, musik, dan karya kreatif lainnya, menciptakan ekspresi artistik yang terkait dengan nilai-nilai keagamaan. Yang terakhir yaitu ada fungsi sublimatif. Agama memberikan saluran untuk mengekspresikan emosi, keinginan, atau ketakutan dalam bentuk upacara atau ritual, menjaga keseimbangan psikologis. Nah, fungsi-fungsi ini mencerminkan peran yang kompleks dan beragam yang dimainkan oleh agama dalam kehidupan individu dan masyarakat. Baik, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan di presentasi kali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.